Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi taufik untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian amal-amal solih kita, insyaallah, di dalam rangka mengisi bulan yang penuh keberkahan ini dengan segala macam amal-amal yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Berapa banyak dari kita kaum muslimin yang tidak bisa atau tidak mau memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebaikan selagi masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga banyak waktu yang terbuang percuma. Padahal kalau kita mau memanfaatkan waktu yang kita miliki, sungguh akan sangat-sangat banyak waktu kita bisa kita manfaatkan untuk mencapai pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya ada dua waktu yang terlupakan di antara waktu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang dilupakan oleh kita semuanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat yang terkadang terlupakan bagi kita, kepada kita semuanya. Tidak semua orang diberi kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan. Untuk itu kita yang hari ini diberi dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita bersyukur kepada Allah diberi taufik. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sehat dan sempat, akan tetapi tidak mempunyai taufik. Taufik itu hidayah Allah agar kita bisa menjalankan kebaikan. Ya, hidayah kita sudah faham, ada dua jenis hidayah. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayah irsyad artinya pemahaman. Pemahaman akan kebaikan. Pemahaman akan pahala-pahala yang bisa kita raih. Sedangkan hidayah taufik adalah petunjuk dari Allah agar kita bisa melaksanakannya. Kita tahu teorinya, salat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali. Itu hidayah irsyad, pemahaman. Sedangkan hidayah taufik adalah kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mau menghadiri salat subuh berjamaah. Paham gak? Seperti itu.
Dan kita alhamdulillah diberi dua-duanya oleh Allah tabaraka wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, di bulan di mana Allah menjanjikan bermacam-macam pahala, bermacam-macam keringanan, bermacam-macam penghapusan dosa yang bisa kita raih dengan sangat mudah, bahkan kalaupun hanya dengan berbuat kebaikan yang sepele di mata kita, sepele. Ya, membaca astaghfirullah kelihatannya sepele. Gimana betul? Akan tetapi itu besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Membaca subhanallah misalnya, membaca Allahu akbar, itu semuanya kelihatannya amalan-amalan kecil yang remeh, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah. Dan hanya orang-orang yang diberi taufiklah yang membiasakan lidahnya, membiasakan hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, tidak pernah menyempelekan, walaupun itu kelihatannya amal-amal yang kecil atau remeh di mata kita. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai mukadimah, ya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa hal, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi kesabaran, ya. Diberi tadi taufik, ya, untuk bisa senantiasa mengisi Ramadan ini dengan amal-amal solih seakeh mumpung esih diberi kesempatan, mumpung esih urip. Eta. Kadang kita kalau sudah sakit tambah kerasa. Kalau sudah sakit, ya, tidak bisa menjalankan kebaikan-kebaikan, baru kita rasakan bahwa nikmat sehat ini sesuatu yang luar biasa. Dan juga ketika kita sudah sibuk dengan urusan-urusan di dunia, baru kita menyadari bahwa ternyata waktu sempat kita, waktu luang kita adalah nikmat yang luar biasa. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sedikit saja mengulang kembali, ya. Agama ini adalah intinya adalah saling berwasiat, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan juga kesabaran, senantiasa istiqomah. Ya, kadang karena memang kita manusia sifatnya kadang lupa atau kadang pura-pura lupa. Ya, kemutan janjane, tapi ya monggo dijawab sendiri. Gitu. Ya. Pada kita akan memulai. Ya, mudah-mudahan saya panjenengan semuanya sehat, insyaallah. Saya berapa hari di sini jatahnya, Mas? Iya, kayak teman. Kita sudah sampai 15 hari nggih. Nggih, sampai jam berapa biasanya? Udah setengah itu ya. Ya 5:30 lah ya nggih. Ya mbok saya kebablasan. Eta. Pada kesempatan yang pertama ini di kajian subuh saya akan membahas tafsir Al-Qur'anul Karim Suratul Baqarah ayat 185. Sebenarnya sudah sering kami sampaikan, akan tetapi saya akan menyampaikan lebih komprehensif, artinya karena kita tahu Al-Quran kalamullah adalah sebuah kalimat-kalimat yang super sempurna. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat sempurna.
Setiap kalimat yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita kaji, ya, kalau kita kaji dari mulai kita lahir sampai mungkin mati, belum tentu khatam. Ini sungguh luar biasa. Kalau kita kaji secara mendalam, ya. Akan tetapi kita batasan manusia, kita cukup barangkali ada bagiannya sendiri-sendiri. Sebagian kita mempelajari bagian yang A, sebagian kita mempelajari bagian yang B, dan seterusnya. Sehingga tercapailah sebuah kesimpulan ilmu yang mencakup di dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ayat 185 panjenengan insyaallah hafal sadaya. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Lanjutannya, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fangiddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada berapa kalimat? Banyak nggih? Ya, masing-masing kalimat ini subhanallah. Ya, kalau kita kaji secara komprehensif, ini membutuhkan waktu yang lama. Kita mulai dari kalimat yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya. Sampai di sini aja dulu. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah memilih kok di bulan Ramadan, di bulan yang lain? Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan 1 tahun ini menjadi 12 bulan? Di antaranya 4 bulan haram. Apa bulan haram? Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab apa Safar? Rajab. Ramadan tidak termasuk nih. Kenapa kok Ramadan kok tidak termasuk? Kenapa? Ya ketentuannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ketentuannya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dari sini saja Allah sudah memberikan kita sebuah ilmu tentang ilmu yang bisa kita pakai di dunia. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur sedemikian rupa antara bulan, antara matahari, antara bumi, peredarannya seperti apa? Bagaimana Allah dengan ilmunya begitu teliti di dalam menciptakan itu semuanya, tidak pernah bergeser sedetik pun. Allah mengatur itu semuanya dengan ilmunya, dan dimulai ketika Allah menciptakan itu semuanya, menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya kaum mukminin untuk berpuasa. Dan juga Allah memilih di antara bulan-bulan yang 12 itu sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, itu. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu alam, sudah barang tentu tidak mudah untuk memahaminya. Dari sinilah para ahli ilmu, mereka menelurkan bermacam-macam cabang-abang ilmu yang mempelajari hal ini, sehingga tercapai sebuah kesimpulan, subhanallah, Allahu Akbar. Itu seperti itu.
Lalu di bulan yang Ramadan ini Allah Tabarak wa Ta'ala menurunkan kepada kita umat manusia Al-Quran. Coba bayangkan panjenengan hidup di tengah hutan yang tidak mengerti Al-Quran. Tidak pernah ada yang mulang ngaji, tidak ada yang pernah menunjukkan kewajiban salat. Tidak ada yang jauh dari atau panjenengan hidup di lingkungan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa. Kira-kira nasibnya akan seperti apa? Pripun? Ya itu. Kenapa sih Allah repot-repot harus menurunkan Al-Quran? Dijorna bae sing apa? Ngono segeleme mau urip arep mlebu kalena mlebu jurang atau mlebu maring ngendi bae, monggo terserah. Ya. Atas rahmat Allah, atas berkat Allah, atas kasih sayang Allah, sehingga Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semuanya sebagai apa? Hudan, hudan linnas, sebagai petunjuk. Ya, kalimat hudan saja ini ya petunjuk bagi manusia. Kalau kita mau telah ya seperti apa konsekuensinya daripada hudan ini, yang namanya petunjuk, yang namanya buku petunjuk, itu adalah harus kita pakai ketika kita menjalankan sesuatu. Buku petunjuk mengendarai mobil misalnya dipakai untuk ketika mengendarai mobil. Buku petunjuk menggunakan handphone misalnya, ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah buku petunjuk kita sewaktu hidup di dunia. Semestinya kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa membuka buku tersebut ketika akan menjalani kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena semuanya ada. Ya panjenengan, kita semuanya manusia hidup itu secara prinsip sama. Ora wong Amerika, ora wong Cikadu. Ya mesti butuh turu. Nggih. Turu ya kadang ngorok. Sama mboten ngorok ke wong Cikadu karo wong Irian karo wong Amerika. Sami mawon nggih. Kadang ya ana sing ngiler. Ya sama saja. Itu. Manusia secara fitrah ya sama saja seperti itu. Makanya diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai hudan linnas, bukan sebagai hudan bagi manusia orang Islam saja. Akan tapi di sini Allah menyampaikan hudan linnas, manusia. Manusia itu ya semua manusia dari ujung barat sampai ujung timur seluruh dunia. Karena pada prinsipnya manusia itu sama. Manusia itu tidak akan bisa tahu bagaimana cara hidup yang benar agar selamat di dunia sampai di akhirat. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya umat manusia. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang sangat banyak bagi manusia, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur sehingga mereka hidup tidak mau menggunakan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini secara simpel ya, walaupun simpel ya kalimatnya dakwah kalau manusia yang menjelaskan. Kalau Allah hanya cukup mengatakan hudal linnas, itu maksudnya ya. Walaupun kalimatnya hanya 2 kata, hudan 3 kata, hudan li karo annas, ya kan? Hudan petunjuk, li kue kanggo, ya, annas manusia. Kalau kita terjemahkan, kita jabarkan secara
komprehensif, secara luas penjabarannya akan memakan waktu yang luar biasa panjang. Itu. Lalu Allah melanjutkan wa bayyinatim minal huda. Ya. Dan bayyinah, petunjuk atau keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan kebanyakan perkara-perkara secara global, secara umum. Contoh berpuasa, ya, masih bersifat umum. Dan Allah juga menurunkan bayinahnya, menjelaskan tentang perkara-perkara yang masih global yang ada di dalam Al-Quran secara lebih detail dari A sampai Z. Ya, contoh dalam hal salat misalnya. Di dalam Al-Quran tidak akan dapat panjenengan temukan bahwa salat subuh itu harus 2 rakaat. Wonten napa mboten? Pernah baca sampai khatam napa sana dereng? ngomong orang udah turun tahu maca tekan khatam ya orang bakal nemu gitu. Ya kalau sudah pernah membaca sampai khatam panjenengan cari coba apakah ada sholat subuh harus 2 rakaat. Ada perintah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ya, walaupun secara tersirat. Kalau panjenengan tidak Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita tidak akan tahu waktu tepatnya kapan, karena di Al-Quran diturunkannya secara global. Lalu misalnya lagi, kita salat harus dimulai dengan mengangkat tangan, membaca Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Di Al-Quran tidak ada keterangan seperti itu. Tapi kalau panjenengan lakukan salat kok orang anggo takbir, ya, sah napa mboten salate? Tidak sah, karena harus dimulai dengan takbiratul ihram. Ini. Makanya Allah menurunkan hudan sekaligus bayyinahnya, sekaligus penjelasannya, dan kita harus, ya, secara umum kita harus yakin bahwasanya bayyinah itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Allah menjamin inna nazzalna dzikri wa inna lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Cara menjaganya adalah dengan menjaga penjelasannya. Al-Qurannya dijaga, bayinahnya juga dijaga, hadisnya juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, muncullah para ulama-ulama yang menjelaskan itu semuanya. Dari sini muncul berbagai macam turunan ilmu-ilmu yang sangat banyak yang dipelajari oleh umat manusia. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau ditulis hanya satu baris, ya, satu baris. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Baru sampai di situ, ya, sudah bisa menghidupi sekian banyak orang, ya. Kenapa saya bisa mengatakan menghidupi banyak orang? Ya misalnya para ulama menulis ilmu-ilmu turunan tersebut di dalam sebuah kitab dan kita membacanya. Dalam kitab tersebut butuh kertas, gini betul. Kertas butuh pabrik butuh manusia yang menjalankan pabrik. Bahan bakunya dari mana? Bahan baku kertas itu apa? Mana sing kertas? Kayu nggih, kayu kudu ana sing nandur. Kira mboten. Berapa orang yang terlibat ketika kita menulis di selembar kertas. Ini bisa ribuan, bahkan bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Nggih. Ini.
hanya dengan selembar kertas. Itu. Lalu Allah melanjutkan juga dengan wal furqan. Para ulama menjelaskan bahwa yang namanya furqan itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara kitab-kitab terdahulu yang sudah banyak tercemar karena pengaruh campur tangan manusia dengan yang masih orisinil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia wajib untuk sangat bersyukur bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kepemurahannya Allah memberikan kita Al-Quran, mengutus kepada kita para nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kalau sekiranya Allah membiarkan kita berada dalam kegelapan, kita pasti menjadi orang-orang yang tersesat dan menjadi penghuni neraka. Itu. Akan tetapi sekali lagi, itu semuanya adalah berkat hidayah dari Allah. Kita semuanya diberi keimanan, diberi ketakwaan kepada Allah, diberi kekuatan untuk bisa sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ya. Lalu berikutnya Allah menyampaikan kalimat, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian, makanya di dalam penentuan Syawal maupun Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain dalam ajaran agama kita, ya memang ketentuannya adalah seperti itu. Harus ada yang menyaksikan. Ya, kalau untuk bulan Ramadan adalah 2 orang minimal. Kalau bulan Syawal minimal 1 orang. Itu sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk permasalahan ini sudah sering saya jelaskan, saya lewati. Ya. Lalu kalimat yang berikutnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka hendaklah dia menghitungnya seberapa banyak hari yang ditinggalkannya, lalu menggantinya di di hari-hari yang lain. Dari kalimat ini juga butuh penjelasan yang detail, ya, bagaimana terkait perkara orang-orang sakit yang boleh tidak berpuasa. Di sini hanya 2 ketentuannya yang boleh tidak berpuasa, maridan aw ala safarin. Itu. Dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berbeda. Ya, berbeda. Yang boleh tidak berpuasa itu hanya yang maridan dan ala safarin. Sedangkan yang boleh membayar fidyah orang-orang yang yutikunahu, orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ini garis bawahnya seperti itu sebenarnya. Secara mudahnya. Ya, saya tidak akan perpanjang dulu, ini masih sifatnya global. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan rinci, ya, terkait siapa yang marid ini yang boleh tidak berpuasa dan siapa yang boleh hanya membayar fidyah tok, atau siapa yang harus membayar fidyah sekaligus mengqadha hutang puasanya. Bagaimana kalau misalnya orang tua kita punya hutang puasa Ramadan? Bagaimana kita sebagai ahlinya?
itu seperti apa. Ini semuanya butuh waktu yang lebih panjang. Saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas secara global terlebih dahulu. Lanjutnya, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Secara prinsip seluruh syariat agama Allah dikehendaki Allah diturunkan oleh Allah dengan penuh kemudahan, tidak pernah dipersulit. Segala macam aturan agama Allah pasti dipermudah bagi manusia untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Wattaqullaha mastata'tum. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'annya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya. Lalu Allah melanjutkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika Allah sudah menyempurnakan, kita sudah berpuasa selama 1 bulan penuh, atau selama hari-hari yang sudah kita lalui ketika kita melaksanakan puasa, hendaklah kita membesarkan Allah, memuji besaran Allah tabarak wa ta'ala. Atas apa? Ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, tidak mungkin kita bisa sudah berpuasa 15 hari ini. Gila betul. Berapa banyak orang yang tidak berpuasa walaupun KTP-nya Islam di Indonesia yang katanya mayoritas muslim. Kalau kita hitung mungkin 50-50. Orang yang KTP-nya Islam tapi yang berpuasa sekitar 50%. Saya tidak yakin. Walaupun KTP-nya Islam. Kita bersyukur kepada Allah sehingga senantiasa berusaha untuk membesarkan Allah. Makanya di akhir kalimat ayat tersebut surat 85, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, syukur terhadap Islam panjenengan, syukur terhadap keimanan panjenengan, syukur bahwasanya kita mempercayai kitab Allah, kita masih mendapati Ramadan, kita diberi taufik untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan, kita bisa menjalankan itu semuanya, tidak mensia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna atau bahkan mendatangkan dosa bagi kita semua. Jemaah rahimakumullah, ini masih sangat global ya penjelasannya, tapi ternyata sudah setengah jam. Tembe hanya seperti membaca terjemahannya saja, belum saya jelaskan panjang lebar. Ternyata sudah sampai setengah jam. Tapi insya Allah ya, kita belajar ini orang perlu banyak-banyak, sih penting rutin itu ya. Dan juga belajar itu dari Buyan sampai liang lahat, itu jangan pernah berhenti, karena ilmu Allah ini tidak akan pernah habis. Okay? Semakin kita belajar, semakin banyak yang tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.